Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara Kepala Rumah Tahanan Karutan kelas 1 Surabaya menegaskan tak ada perlakuan istimewa bagi terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur. Kendati telah dieksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung, Ronald Tanur belum dibawa ke lembaga pemasyarakatan karena masih dibutuhkan sebagai saksi kasus dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang, Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Selain terpidana kasus pembunuhan, Ronald Tanur kini juga berstatus sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Usai tiba di rutan kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur terlebih dahulu harus menjalani serangkaian proses administrasi sebelum menghuni sel pada masa pengenalan lingkungan atau mapenaling di rutan ini. Kepala Rutan kelas 1 Surabaya Tommy Elius menegaskan tidak ada perlakuan khusus atau istimewa bagi Ronald Tanur meski telah dieksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Ronald Tanur belum dibawa ke lapas karena Ronald Tanur masih dibutuhkan untuk perkara lain, yakni menjadi saksi dugaan kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi pada intinya kementerian kami, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat mendukung kok. Pasti kami sangat mendukung Kejaksaan Agung, dalam hal ini kalau kita Kejaksaan Tinggi ya, di kita dan Kejaksaan Pengadilan Surabaya kami kolaborasi, kami pastikan akan mendukung kok agar lancarnya proses pemeriksaan dia. Jadi sebenarnya ditaruh di sini ini istilah katanya sementara sampai pemeriksaan lanjutannya selesai. Nanti setelah itu kita pindahkan ke lapas yang tentu lebih maksimal dalam rangka pembinaannya. Tidak ada perlakuan khusus nggak Pak? Insya Allah tidak ada. Kami sangat siap kok, berkomitmen ya bahwa perlakuannya sama saja. Di lapas kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur akan menghuni sel mapenaling di Blok A kamar A3 dalam kurun waktu sepekan. Dalam masa pengenalan lingkungan, Ronald Tanur tidak diperkenankan untuk dijenguk oleh keluarganya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, gudang rongsokan atau barang bekas di Probolinggo Selasa dini hari terbakar. Besarnya kobaran api bahkan melahap pepohonan dan semak kering di sekitarnya dan nyaris merambat ke permukiman warga. Tak ada seorang pun termasuk pemilik gudang yang berada di lokasi hingga tak bisa dipastikan penyebab kebakaran itu. 4 mobil pemadam melokalisir api yang membakar gudang barang bekas atau rongsokan di Kelurahan Kandang Jati Kulon, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kerumunan warga yang menutup jalan sempat menghambat petugas masuk lokasi. Saya mendapat informasi dari warga bahwasannya di Kelurahan Kandang Jati Kulon ada kebakaran. Terbakar ini gudang barang bekas. Ya, gudang barang bekas. Petugas berjibaku melawan asap tebal untuk bisa mencapai titik api di belakang gudang seluas 1000 meter persegi ini. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api cepat menjalar hingga ke pepohonan dan semak kering yang berdekatan dengan pemukiman. Pemadam Kabupaten Probolinggo menerima laporan dari masyarakat setempat. Terkait itu kami menerjunkan 4 armada mobil pemadam dan kami melakukan pemadaman. Prosesnya sekitar berapa jam api berhasil dipadamkan? Proses pemadaman kita itu kurang lebih dari 2 jam. Petugas berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 2 jam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah mobil pickup alami pecah ban di tol kilometer 704 arah Mojokerto Jombang. Akibatnya pickup yang oleng dihantam minibus dari arah belakang. 5 orang terluka parah dalam kecelakaan ini. Balik gini sampai ada kejadian itu. Masya Allah. Kecelakaan terjadi di jalur tol kilometer 704 arah Jombang Mojokerto di Kecamatan Kesamben,
melibatkan 2 kendaraan yakni minibus dan mobil pick-up. Akibatnya 5 orang menderita luka parah dan harus dirawat di Rumah Sakit R.A. Basuni, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up muatan cabai yang dikemudikan Budi Santoso, warga Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang mengalami pecah ban, sehingga pick-up oleng dan tertabrak minibus dari belakang yang dikendarai oleh Dede Kurnia, warga Garut, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat minibus terhempas di jalur tol dan para penumpang minibus terluka parah. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 704. Mobil kendaraan pickup yang muat cabai mengalami pecah ban dan terserempet mobil penumpang. Dan ada korban apa tidak? Ada 5 orang dirawat di Rumah Sakit Basuni, Mojokerto. Itu diduga karena apa dan pertama kecelakaannya? Sementara diduga mobil pickup mengalami pecah ban. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Hujan lebat disertai es di Telaga Sarangan, pengunjung panik mencari tempat berteduh. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.